Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Risalah Allah, patuhilah segera surah Rabb semesta alam. Sungguh, kalian akan berlimpah dan dalam kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai ruhaya, katakan pada hamba-hambaku, apakah kalian tidak takut dahsyatnya satu hari dan kalian dalam kesedar penyesalan? Akan tetapi, pintuku telah tertutup. Patuhilah segera surah Rabb semesta alam. Sungguh kalian akan berlimpah dan dalam kesejahteraan. Sungguh aku Allah yang akan menyelesaikan kedamaian untuk kalian semua, dan cahaya keadilanku telah sampai pada kalian semua. Akan tetapi kalian tidak saling mengkabarkan dan tidak mengambil pelajaran. Saksiku hanya menyampaikan suaraku. Sungguh itu untuk kalian peroleh keselamatan. Akulah Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hamba-hambaku. Kalian adalah ingkar, tidak aku bersaksi jika buku ini di batas zaman akan selesai. Jangan kalian menunggu pembuka kalian yang akan menyampaikan kabar darinya. Ini akhir zaman, tapi tidak ada hujungnya. Ketika aku Allah sampaikan masanya, kalian menunggu pembuka kalian. Sedangkan mereka tidak pula menyelamatkan dirinya. Selain seseorang itu yang akan menyelamatkan dirinya, dan mereka takut kepadaku. Walaupun bersedekah seharga sebungkus garam, kalian tidak akan tertipu dan kalian tidak akan rugi. Sungguh aku Allah ingin kalian bertakwa dan beriman kepadaku dan beriman kepada hari akhir dan menyegerakan segera seruanku. Cukup kalian kembali kepadaku dan beriman padaku bersaksi. Menyedekahkan rezeki kalian cukup seharga sebungkus garam dan datang dengan iman dan takut tertinggal. Jika kalian kikir dan pelit, sungguh kalian akan bersama-sama dengan seorang pilihanku. Akan tetapi dia ingkar telah mendapatkan tempatnya kerana angkuh dan sombong. Dan berkata aku Allah adalah At-Dajjal. Kalian akan bersama-sama dengannya kelak. Itulah balasan dari hamba yang ingkar dan menyombongkan dirinya dengan ilmunya. Sedangkan dia tidak bisa mematikan dan menghidupkan. Sebagaimana aku hidupkan saksiku dan aku Allah matikan. Dan aku Allah hidupkan lagi. Dan aku perintahkan membagikan kesaksianku. Akulah Allah yang berkuasa kepada jiwa-jiwa. Bisakah kalian membuat semisal? Cubalah buat semisal dan bagikanlah sebagaimana kalian bersaksi. Dan aku Allah mengenggam jiwa-jiwa. Sedang kalian hanya hamba. Atau kalian carilah Rabb yang lain dan kalian membuat ketandingan kepadaku. Dan kalian berkata aku Allah At-Dajjal. Sungguh iblis At-Dajjal berada pada diri kalian, pada aliran darah kalian dan menutupi kebenaranku. Dan kalian membuat ketandingan kepadaku. Berkata Rabb saksiku adalah iblis, syaitan dan jin yang kalian ada-adakan. Bakal Ad-Dajjal, sungguh kalian kelak dalam pihak itu. Hambaku yang meninggikan sebutannya kepadaku, sungguh mereka beriman kepadaku dan beriman kepada hari akhir yang aku akan tegakkan dan datang membawa peringatan. Bukalah surah Yunus ayat 45 hingga 50, wahai ruhaya, dan bacakanlah. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling perkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat 46. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad SAW sebagai siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Ayat 47. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diperlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Ayat 48. Dan mereka mengatakan, bilakah datang ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Ayat 49. Katakanlah Muhammad SAW, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kendaki. Bagi setiap umat punya ajal atas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ayat 50. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu sesaatnya pada waktu malam atau siang hari. Manakah yang diminta untuk segerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Sesungguhnya masa kalian sangat singkat jika kalian mengabaikan panggilanku. Sungguh kalian dalam kerugian. Berimanlah kepada ayat-ayatku dan janganlah kalian menyombongkan diri. Ketika aku Allah membuka rahasia, di sanalah pintu ampunanku ku tutup.
Lihatlah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Begitu pula lah kalian yang tidak mau sujud kepada perintahku. Datang pada seorang perempuan, seorang ibu yang memanggil anak-anaknya, dan aku Allah sertakan kalian. Hanya kepada cahaya Ahmadku, aku Allah bersaksi, dan kesaksiannya menyelamatkan kalian. Aku pelihara kepada Ruhaya, mimpi Isa ibnu Maryam, membawanya kepada Ad-Dajjal. Sungguh Ad-Dajjal berkata, pengikutnya tidak akan bisa diluruskan selain mereka hanya mematuhi Ad-Dajjal. Sungguh itulah yang kalian dapatkan jika kalian ingkar. Segeralah datang dengan iman Islam. Dan sesuatu hal yang besar dariku tidak akan ditangguhkan sebagaimana berdirinya satu hari yang besar. Dan peringatan dariku telah dimulai. Sudahilah semua ayat-ayat pada surah Yunus dan baca untuk kalian mengambil peringatan. Surah Yunus, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 51. Kemudian, apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru membacainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Ayat 52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakan olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, malaikat sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Ayat 53. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW, benarkah azab yang dijanjikan kata itu? Katakanlah, ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Ayat 54. Dan kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia menepus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penjelasannya. Ketika mereka telah menyaksikan azab, kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. Ayat 55. Ketahuilah, sesungguhnya bila Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 56. Dialah yang hidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajar Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi piaka yang ada dalam dada, dan penunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat 58. Katakanlah Muhammad SAW, dengan kerana Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat 59. Katakanlah Muhammad SAW, terangkanlah kepada aku tentang rezeki yang turun Allah, yang turunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Ayat 60. Dan apakah dengan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ayat 61. Dan tidak engkau Muhammad SAW berada dalam satu urusan dan tidak membaca satu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit, tidak ada satu yang lebih kecil dan lebih besar dari itu. Mereka semua tercatat dalam kitab nyata Lauhul Mahfuz. Ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63. Iaitu orang-orang beriman dan sentiasa bertakwa. Ayat 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, dan mereka itulah kemenangan yang agung. Ayat 65. Dan janganlah engkau Muhammad SAW sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ayat 66. Ingatlah bila Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang meru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Ayat 67. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, yang negara itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Ayat 68. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Dialah yang maha kaya. Bila inilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak punya alasan yang kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ayat 69. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
Ayat 70. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat kerana kekafiran mereka. Ayat 71. Dan bacakanlah pada mereka berita penting tentang Nuh AS ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika tak seberat bagimu, aku tinggal bersamamu, dapat dengan aku dengan ayat-ayat Allah. Maka kepada Allah aku bertawakal. Kerana itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk binasakan aku, dan jangan keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindak terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi." Ayat 72. Maka jika kamu berpaling dari pengatur, aku tidak meminta imbalan sedikit darimu. Imbalanku tidak hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang Muslim bersarah diri. Ayat 73. Kemudian mereka mendustakannya Nuh AS, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang beri peringatan itu. Ayat 74. Kemudian setelahnya Nuh AS kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman kerana mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami menguji hati orang-orang yang melampaui batas. Ayat 75. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan AS dan Harun AS kepada Fir'aun dan para kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat 76. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Ayat 77. Musa AS berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika dia datang kepadamu? Sihirkah ini? Pada itu tidak mendapat kemenangan. Ayat 78. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Menyembah berhala, agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Ayat 79. Dan Fir'aun berkata kepada kaumnya, datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung. Ayat 80. Maka ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang anda kamu lemparkan. Ayat 81. Setelah mereka melemparkan, Musa AS berkata, apa yang kamu lakukan? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampak kepalsuan sihir. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang yang membuat kerosakan. Ayat 82. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ayat 83. Mereka tidak ada beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan para kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah membuat kesewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang-orang melampaui batas. Ayat 84. Dan Musa AS berkata, wahai kaumku, apakah apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri. Ayat 85. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Ayat 86. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Ayat 87. Dan kami wahyukan kepada Musa AS dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikan rumah-rumah itu tempat ibadah, dan laksanakan solat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Ayat 88. Dan Musa AS berkata, ya Rabb kami, kau telah memberi kepada Fir'aun dan para kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupannya. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Rabb, binasakan harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ayat 89. Ya Allah berfirman, sungguh telah berkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan kali-kali kamu mengikuti jalan yang tidak mengetahui. Ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut kepada Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri.
Ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang buat kerosakan. Ayat 92. Maka pada akhirnya kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat 93. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Rabb kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ayat 94. Maka jika engkau Muhammad SAW berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan padamu, maka tanyakanlah pada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ayat 95. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Ayat 96. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabbmu tidaklah akan beriman. Ayat 97. Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ayat 98. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ayat 99. Dan jika Rabbmu menghendaki, telah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada langit dan bumi. Tidak bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ayat 102. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Ayat 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajipan kami menyelamatkan orang yang beriman. Ayat 104. Katakanlah Muhammad SAW, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. Ayat 105. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Ayat 106. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Ayat 107. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 108. Katakanlah Muhammad SAW, wahai manusia, telah datang kepada kebenaran Al-Quran dari Rabbmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan padamu, mana bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ulaika ala hudan min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.